Babu ma yaqulu idza staiqadha bil laili, benar ya? Wa kharaja min baitihi. Bermula ini bab apa yang dia ucapkan tatkala bangun di waktu malam, bangun tidur malam hari. Wa kharaja min baitihi, kemudian dia keluar dari rumahnya mau belanja ke pasar gitu. Yustahabu, disunahkan, lahu bagi orang yang bangun tengah malam, idza staiqadha minal lail wa kharaja min baitihi, dan keluar dari rumahnya, ayam duro ilas sama, keluar itu melihat ke langit, menengadah matanya ke langit. Wa yaqra'ul ayat, dan membaca ia akan beberapa ayat al-khawatimah, penutup, min surati Ali Imran, jadi pada surat Ali Imran itu ayat 190 sampai 210 ayat itu baca. Ini manfaatnya sangat besar manfaatnya. Kalau memang kita nggak hafal, pegang aja Qur'annya gitu. Setiap kita keluar rumah di malam hari, entah itu kita mau ambil wudhu, entah kita mau sholat, entah kita mau ikhtiar, mau cari usaha dan lain sebagainya, dibaca itu supaya kita nggak diganggu setan, gitu, nggak ditipu orang. Sahabat tapi sahihain, telah ada dalam dua sahih Bukhari dan sahih Muslim, anna Rasulullah SAW kana yaf'alu, adalah Rasulullah SAW melakukannya, illa an-nadhara ila sama, melainkan ada riwayat yang tidak menyebut Nabi keluar rumah baca itu, tapi enggak menengadah kepalanya ke langit, enggak ngiat ke langit. Itu satu riwayat. Bahwa fi sahih Bukhari, itu berada di dalam sahih Bukhari duna Muslimin, tapi tidak diriwayatkan dalam sahih Muslim bahwa Nabi menengadah kepalanya ke langit. Wa thabata fi sahihain, dan telah sabit, telah ada dalam dua sahih an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu, bahwa Nabi sallallahu kana idza qama minal lail, ada apabila beliau bangkit atau bangun dari malam hari, yatahajjadu, artinya bila yatahajjud ini bangun. Yang namanya tahajud itu bangun di malam hari setelah tidur. Jadi kalau belum tidur dia sembahyang tahajud, itu tidak ada tahajud. Anda bangun tengah malam tidak niat sholat tahajud, usoli sunatal witri pun termasuk nilai tahajud. Gitu. Tidak mesti aku sembahyang tahajud, nggak usah. Gitu. Kenapa? Karena Anda belum tidur. Kalau Anda sudah tidur kagak niat pun Anda dapat pahala tahajud. Karena arti tahajud orang yang bangun tidur di malam hari. Anda sholat isya habis maghrib udah kecapean tidur, tahu-tahu udah jam 10 bangun, ingat belum sholat isya, maka Anda sholat isya pun termasuk nilai tahajud. Gitu. Jadi seorang lagi tidak mesti diniatkan sholat tahajud. Yang paling bagus benar kita kalau bangun jangan lupa sembahyang tobat. Mau siang kek mau malam sembahyang tobat. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi mandi tobat. Saya tuh diajarkan waktu kita mengambil terbang di Nasabandiyah, itu selama 40 hari 40 malam, tengah malam kita harus mandi tobat. Jadi jam 12 itu mandi, basahin kepala sampai ujung telapak kaki, sholat tobat tiap malam sampai dibuka ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi sembahyang tobat, sholat tobat, mandi pun mandi tobat, ini sholat amat besar faedahnya. Jadi Nabi kalau bangun di malam hari, qala, beliau berdoa, Allahumma lakal hamdu, ya Allah bagimu segala puji, anta qayyumus samawati wal ardh, Anda yang menegakkan tujuh perkara langit dan bumi, wa man fihin, artinya mengatur qayyum, dan juga wa man fihin, makhluk-makhluk yang ada padanya, pada langit dan bumi. Walakal hamdu, dan bagi segala puji, laka mulkus samawati wal ardh, bagimu
kerajaan langit dan bumi wa man fihinna, dan makhluk-makhluk yang ada padanya. Walakal hamdu anta nurus samawati wal ardh, dan bagi segala puji anta yang menyinari langit dan bumi, wa man fihinna, dan makhluk-makhluk yang ada padanya. Walakal hamdu antal haq, engkaulah zat yang hak, wa wa'dukal haq, dan janjimu itu benar, wa liqa'uka haq, dan berjumpa kepadamu itu suatu kebenaran, wa qauluka haq, dan firmanmu itu suatu kebenaran, wal jannatu haq, dan surga itu benar, wan naru haq, dan neraka pun benar, wa Muhammadun haq, dan Muhammad itu benar, was-sa'atu haq, dan kiamat pun benar terjadi. Allahumma laka aslamtu, ya Allah aku berserah diri, wa bika amantu, dan aku beriman kepadamu, wa alaika tawakkaltu, kepadamu aku berserah diri, wa alaika anabtu, dan kepadamu aku kembali, wa bika khasamtu, dan kepadamu aku mengadu, wa ilaika hakamtu, dan kepadamu hakamtu aku minta keputusan, faghfirli, maka ampunilah olehmu bagiku, ma qaddamtu, apa yang telah aku perbuat, wa ma akhartu, apa yang akan aku perbuat, wa ma asrartu, dan apa yang aku sembunyikan, wa ma alantu, apa yang aku nampakkan. Antal muqaddim wa antal muakhir, kalau zat yang lebih yang amat terdahulu dan zat yang amat terakhir. La ilaha illa anta, zada ba'du riwayat, dan satu ditambah setelah la ilaha anta, wala haula wala quwata illa billah. Tuh, ini kan banyak yang pada kerja malam ya. Kalau nasib malam, ya orang pulau yang berdagang berangkat tengah malam belanja bulan, ada yang kerja di TV tengah malam kan banyaknya, ya kan? Berangkat dagang, pegang ini Quran bila perlu tuh dari 10 ayat tadi itu. Kalau nggak bisa tulis difotokopi, ini difotokopi. Jadi satu sebelum berangkat diruni baca ini ayat, baca ini doa. Kalau pengen berkah usaha, kan gitu. Jangan asal datang 2000 dagang dalam pelaku, ya gitu. Ini amal udah ada, pelajaran sudah dikasih, tinggal mau nggak ngerjain. Saya balik pengalaman ini, saya balik keberkahan ini gitu. Jangan hanya gurunya aja berkah, muridnya pun harus berkah juga. Kan, gitu. Guru kan sudah ngajarin, sudah ngedoain, gitu ya. Tinggal mau nggak ngamalinnya untuk mengambil keberkahan ini. Ini Nabi yang meriwayatkan. Dan yang kita baca ayat Quran, yang kita baca doa, yang dibaca oleh Nabi. Mustahil Allah tidak mengijabah ini kan. Ini Allah yang menjamin kita, Nabi yang menjamin kita, insya Allah berkah hidup kita, kan gitu. Selamat. Sekarang orang pada ribut, wah zaman corona begini, susah cari kerja, susah cari uang, ya kan? Susah cari usaha dan sebagainya. Biarin corona kita punya urusan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta jamin dari Allah, tapi dengan syarat laksanakan perintah Allah. Laksanakan perintah Allah. Jangan kita ngurus urusan Allah. Apa urusan kita? Urusan kita usaha, ikhtiar dengan doa. Adapun masalah hasil itu bukan urusan kita, urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita ngurusin urusan Allah, tapi ngurusin hasilnya agak bisa puyeng kepala. Usaha doa, usaha doa. Adapun masalah hasil tawakal Allah. Nanti Allah yang akan menentukan semuanya, bukan kita yang menentukan hasil atau tidaknya. Gitu. Kalau mau nggak bisa minta ajarin sama bocah yang bisa, toh ini gua baca apa ya? Terus dong, bahasa Indonesia, baca gua tulis dong. Itu minta ditulis, kita minta dibacain itu terus gua pakai tulisan tulisan Latin ya, supaya kita bisa baca. Berapa lama sih 10 ayat kita baca dan ini doa ini? Enggak lama. Kita merasa sembuh kadang-kadang nggak kerasa, ya kan? Bunga sampai ngelepon, nggak kerasa tuh 2 jam. Baca ini sampai 5 menit selesai. Tapi keberkahannya bisa kita rasakan dunia akhirat gitu. Bisa kita rasakan. Saya berulang kali mengatakan, marilah kita mencari jaminan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau udah Allah jamin kehidupan kita, enak kita hidup. Enggak puyeng ngurusin dunia, enggak puyeng ngurusin ma'isyah, urusan masalah ekonomi, enggak puyeng. Enggak puyeng. Kenapa? Karena udah ada jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ngeluh. Boleh jadi ada yang salah pada diri kita.
maka berusaha kita perbaiki apa yang ada kekurangan pada diri kita. Gitu. Dengan cara kita ikhtiar dan doa. Karena ini doa melalui ayat Al-Quran surat Ali Imran terakhir ya, dari ayat 190 sampai ayat 200, 10 ayat tuh. Karena kalau Al-Fatihah kan 7 ayat, berarti kan 3 kali baca Fatihah gitu kan. 3 kali baca Fatihah sama doa ini nih baca gitu. Sebelum kita keluar rumah mau ikhtiar, mau cari uang, yang mau kerja, yang mau dagang dan lain sebagainya, supaya kehidupan kita betul dapat bimbingan Allah Subhanahu wa taala gitu. Dapat keberkahan, kita cari kan keberkahan dan keselamatan. Kalau dunia sudah kita peroleh, jangan sampai yang ada ini hilang. Bila perlu nambah, itu berkah. Ini udah nyari capek-capek, besok boros lagi. Yang capek-capek, besok boros lagi. Enggak ada sisanya. Kenapa? Keberkahan enggak ada. Yang kita mohon kepada Allah berkah dan selamat. Berkah nambah, selamat artinya enggak ada apa-apa. Tidak ada gangguan gitu. Bila perlu nambah terus nambah. Makanya jangan ente nanti guru ngapain ya? Gitu, guru ngapain ya? Kira-kira kita ngapain? Jangan merokok ngopi bocah ya. Kan begitu. Ya saya nganggur, istri saya nganggur, mesti ngurusin anak rumah tangga kan gitu. Tapi alhamdulillah kehidupan gak kurang. Makanya saya mohon pada ente tolong doakan saya. Saya kalau kalau ada doakan barangkali lebih cepat gitu ya. Kita kan nggak tahu doa dari siapa yang Allah kabulkan ini kan. Kalau doakan saya supaya orang itu supaya dia ketemu saya atau ketemu Eko dah gitu, supaya dia jual rumahnya, saya mau beli gitu. Kalau tadi mulai guru mau apa bisa dulu orang itu bingung. Kan ini tadi 3. Ini suatu contoh gitu loh. Ikhtiar, ente bangun malam kalau menengadah ke langit baca ini. Saya doa minta sama Allah gitu. Selesai dah tuh ikhtiar kita kan. Adapun masalah keputusan bisa atau tidak urusan ente, urusan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jelas satu ya. Yang penting mau ngapain atau kagak gitu dong kan. Ini yang belum punya rumah, yang belum punya kerjaan, bangun malam. Gitu kan. Baca ini, sembahyang tobat, langsung bisa hajar. Minta sama Allah Subhanahu itu ikhtiar kita dan doa kita. Adapun nanti keputusannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Kasih kita wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu. Saya adu kepadamu ya Allah dan saya minta keputusanmu. Inilah ikhtiar saya gitu loh. La haula wala quwata illa billah ditutup gitu. Tidak punya daya upaya kami ya Allah. Engkau yang punya daya upaya. Gitu, serahkan udah. Tinggal nungguin kita aman. Hati udah plong kalau gitu. Segala urusan dunia itu lepas semua dah. Kalau kita bawa malam baca ini nih, siangnya itu dunia enggak nyangkut di hati gitu. Lapang dada kita. Bebas gitu hati. Tenang gitu. Sekali lagi, ntar kita baca Fatihah ya. Mudah dan mujud Fatihah, keberkahan taklim pada malam ini. Allah beri kemudahan kepada saya bisa beli rumah itu. Saya mau, tapi nanti kalau masa dari ini saya bongkar, lemparin lagi sini suruh tempatin buat anak saya, gitu kan ya. Itu lima kita berdoa mudah-mudahan rumah ini Allah kabulkan. Saya nggak tahu rumahnya di mana tuh orang, kagak tahu nomor HP-nya, kan gitu. Jadi sudah ngubunginnya, dan dia kagak pulang-pulang, gitu kan. Kalau ini Al-Fatihah. Sebelum akhir tahun Mayak salam dari tanpa saya. Jadi dia dua ikhlas gitu, agak cocok saya tetap saya kira tentang insyaallah ini Allah Subhanahu wa taala bisa. Mari kita tutup tadi kita. Sekali lagi pesan saya, amalkan apa yang sudah kita pelajari supaya Anda pun dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Anda punya kewajiban untuk mencari nafkah, Anda punya kewajiban untuk urus anak, istri dan rumah tangga Anda. Ya,
maka ikhtiar jangan kurang-kurang dan doa. Adapun masalah putusan Allah Subhanahu wa taala, serahkan itu tawakal kepada Allah. Jangan belum usaha doa kagak, sembahyang kagak, kan gitu. Waktu gitu, ya kita mau tawakal aja, Allah berarti ngatur. Ya miskin bisa. Miskin bisa. Saya dulu usaha, saya dulu dagang, punya kios gitu. Dagang, saya dagang sembako dan lain sebagainya, usaha gitu kan. Gampang dunia kita peroleh gitu. Tapi itu semua saya tutup, udah enggak lagi gitu. Udah kita di rumah sajalah gitu kan. Kita nikmati apa yang Allah sudah berikan kepada kita. Kita amalkan apa yang sudah diberikan, dibekali oleh guru-guru saya. Tapi alhamdulillah ada berkahnya. Nah yang kedua, ini saya udah 2 kali Jumat ini mimpiin guru dulu nih, Guru Muhammad, Guru Sadudin. Terus saya ada apa nih yang mimpiin guru? Buat beliau ya, buat guru kayak Haji Muhammad Hasan bin Abdul Latif, kayak Haji Muhammad Sadudin bin Haji Mukhtar, masuk keluarga saya semua itu mimpiin dulu gitu. Saya baru sama terkumpulan beliau, mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan produk menjadi jannah. Allahumma al-Fatihah. Siap ini diamalkan supaya dapat berkah. Kalau Anda tidak makan berarti Anda tidak pengen dapat berkah. Berkah itu nambah, yang ada nambah, bukan ada bules miskin. Kita tak mau hidup miskin. Kalau ada fakir ayat punah, nyaris gara-gara fakir orang jadi kafir. Nauzubillah min dzalik. Kita minta berkah dan minta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhtiar dan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana fa'alna bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi baghina wa baghi ahlana wa qarabatil lana bidinina ma'a ahlil qadri unsa wa zakhar rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tarbati qawlan wa bilan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nuzabil khairi wa nuqba kulla syar rabbana aslih lana kulla syu'un wa akhir rabbil nidha minkal uyun wa qdi anna rabbana kulla duyun qabla an tatiyana rusdul manun wa firistur anta akramu man satara wa salatullahi ala Mustafa man ilal aqida ala wal wafa bi kitabin bihilin sisifa wa ala alil kirami syurafa wa ala sahbil Allahumma hdina bihuda waj'alna mimman yusari'u fil huda wa la taj'alna waliyan siwa taj'alna mimman khalafa wa sawa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.